Halo pemirsa, Kilas Nusantara edisi COVID-19 kembali menemani sore Anda dengan 3 berita pilihan seputar perkembangan penanganan COVID-19 di tanah air. Diawali dari pusat, pemerintah Indonesia kembali menerima hibah 3,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari pemerintah Amerika Serikat dan Prancis pada tanggal 16 dan 17 September. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut hal ini menunjukkan komitmen dan kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia dalam menangani pandemi COVID-19. Kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, alumni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia AKABRI Barata Sena Angkatan 1996 menggelar vaksinasi massal untuk para buruh di kawasan PT Ventai. Bakti AKABRI ini dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mengejar percepatan vaksin COVID-19. Selain itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian baru jenis Lambda masuk ke tanah air, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus melakukan pengawasan dan pembatasan pos lintas batas negara di Batam, Kepulauan Riau, baik dari barat, laut, maupun udara. Pemirsa, mari kita simak berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia kembali menerima hibah vaksin COVID-19 sebanyak 3,5 juta dosis melalui jalur COVAX Facility bersama Amerika Serikat dan Prancis pada 16 dan 17 September di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Adapun vaksin yang didonasikan Amerika Serikat adalah jenis Pfizer sebanyak 2,6 juta dosis. Dikirimkan dalam 2 tahap, yakni 16 September sebanyak 877,5 ribu dosis dan 17 September 1,7 juta dosis. Sementara Prancis menghibahkan vaksin AstraZeneca sebanyak 968,3 ribu dosis pada 16 September. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers Jumat 17 September menyebut, penyaluran vaksin tersebut tidak hanya mencerminkan kuatnya kemitraan Indonesia dengan kedua negara, tetapi juga menunjukkan bentuk komitmen semua negara untuk terus berkolaborasi menghadapi situasi pandemi. Upaya pemerintah untuk mengamankan kebutuhan vaksin nasional akan terus diperkuat. Ini dilakukan untuk memenuhi target dan harapan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Berbagai terobosan akan terus dilakukan dan Indonesia siap bekerja sama dengan negara dan pihak manapun. Menlu Retno menambahkan pengiriman vaksin dari AS merupakan bagian dari 4,6 juta dosis tambahan, di mana tahap ketiga sebanyak 1,1 juta dosis diagendakan tiba pada 19 September dan tahap keempat 871,6 ribu dosis pada 23 September mendatang. Sementara Prancis adalah kedatangan tahap kedua sehingga total yang telah diterima saat ini 1,3 juta dosis dari total komitmen hibah sebanyak 3 juta vaksin. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Ribuan buruh di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengikuti vaksinasi massal yang digelar alumni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Barata Sena 1996 di kawasan PT Ventai Jumat 17 September. Ribuan buruh ini telah mengantri sejak pagi untuk mendapatkan penyuntikan dosis kedua vaksin COVID-19 dari Sinovac Tiongkok. Vaksinasi kepada para buruh ini digelar sebagai salah satu bakti AKABRI Angkatan 1996 yang tersebar di 4 instansi, yakni TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Kepolisian, sekaligus upaya mempercepat terciptanya kekebalan komunal dari COVID-19. Di Reskrimsus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Arif Rahman mengatakan bahwa untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 ini, pihaknya menyiapkan 10.000 dosis vaksin untuk para buruh. Kegiatan ini rencananya akan terus dilakukan secara simultan di seluruh wilayah Jawa Barat. Bakti AKABRI 96 ini menjadi bentuk pengabdian yang konkret dari kami 96 pada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Melengkapi Mas dengan meningkatkan daya ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Nah, inilah bentuk bakti kami AKABRI 96 kepada bangsa dan negara sesuai program pemerintah. Selain menggelar vaksinasi massal, alumni AKABRI Barata Sena 1996 juga membagikan bantuan sembako serta turut membantu pemulihan ekonomi warga dengan menggagas program transformasi UMKM Go Digital.
Program tersebut mengusung sistem penjualan dalam jaringan, sehingga produk dari UMKM akan dipromosikan di berbagai lokal pasar terkemuka di Indonesia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Kamis 16 September meninjau lalu lintas kedatangan pekerja migran di Pelabuhan Internasional Batam Center. Peninjauan yang didampingi Forkopimda Provinsi dan Kota guna mencegah penyebaran varian baru COVID-19 masuk ke wilayah Indonesia. Menteri Perhubungan menyatakan varian baru jenis Lambda belum memasuki wilayah Indonesia. Meski begitu, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pembatasan secara khusus di pos lintas batas negara baik udara, laut maupun darat. Menhub meminta agar Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dapat bersinergi untuk bisa melakukan tes COVID-19 dengan hasil yang cepat, seperti melakukan tes cepat molekuler TCM. Hasil TCM yang dapat diketahui dalam waktu kurang dari 2 jam ini diyakini dapat mencegah varian baru COVID-19 masuk ke Indonesia. Selanjutnya, perampingan pintu gerbang perlintasan orang dari luar negeri saat ini telah dilakukan, sebagaimana Kota Batam menjadi satu dari 2 pintu masuk laut yang dibuka oleh pemerintah. Nah, ini tentu akan kita evaluasi dari minggu ke minggu, bahwa bersamaan dengan evaluasi PPKM, maka kita akan melakukan evaluasi juga titik-titik dari pergerakan itu. Selain meninjau Pelabuhan Internasional Batam Center, Menhub juga meninjau tempat karantina pekerja migran yang baru tiba di tanah air. Di lokasi ini, Menhub mengusulkan agar kedatangan orang dari luar negeri dapat divaksin setelah dinyatakan negatif pada hari ke-8. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, meskipun level PPKM di beberapa daerah di Indonesia sudah diturunkan, namun masyarakat harus tetap menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi COVID-19 agar wabah penyakit ini segera usai. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Kilas Nusantara Malam yang akan tayang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Dari kerumunan, jaga keluar.